Sobat mahasiswa, mengajar kelompok kecil bertujuan agar keterlibatan dan prakarsa peserta didik dalam proses belajar mengajar lebih meningkat. Kelompok kecil terdiri dari 3-9 orang. Pengajaran kelompok kecil dilakukan sebagai pelengkap pengajaran secara klasikal yang tentunya sesuai dengan situasi dan tujuan pembelajaran tertentu yang menghendaki adanya pembentukan kelompok kecil tersebut. Hubungan guru pada kelompok kecil pada hakikatnya adalah yang pertama, hubungan antar pribadi yang baik dan akrab antara guru dan peserta didik, juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua, peserta didik belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan minatnya sendiri. Yang ketiga, peserta didik mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, peserta didik terlibat dalam penentuan cara belajar. Bagaimana? Kelompok 5 ada kesulitan? Ya, silakan Indri. Nah, algoritma harus ditulis dengan efektif karena manusia tidak sama dengan komputer. Komputer tidak mempunyai nalar. Oleh sebab itu, instruksi atau algoritmanya harus ditulis dengan jelas dan terperinci. Begitu bisa dipahami? Lanjutkan ya. Peran guru dalam mengajar kelompok kecil adalah sebagai organisator dalam proses belajar mengajar, penyedia bahan pelajaran, sumber informasi, pendorong peserta didik untuk belajar, memahami kesulitan belajar peserta didik, dan memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Maka sebelum pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, guru harus terlebih dahulu mengadakan persiapan yang sebaik-baiknya. Ada 4 komponen keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan pelajaran. Dan yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Swastiastu. Sebelum kita masuk ke materinya, kami dari Komnas mengenalkan diri. Jadi perkenalkan nama saya kelas 10. Perkenalkan nama saya Ketua Gawat dari kelas 10 juga. Perkenalkan nama saya Fatia Nagis dari 10 Betul, kami ingin mengucapkan syukur kita karena di sini dengan keadaan sehat. Dan juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pembimbing yang sudah membantu kami menyelesaikan KPD dan teman-teman sekalian yang sudah mau mendengarkan presentasi kami. Baik, jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang KPD kami yang berjudul Domba, Kubis Domba dan Serigala. Langsung saja dalam minggu sebelumnya dari kubis, domba, dan serigala. Ada bentuknya yakni ke pulau seberang dan kondisinya di dalam minggu tersebut. Jadi pengembala tidak boleh meninggalkan kubis hanya bersama domba saja, karena kubis bisa dimakan oleh domba. Demikian juga pengembala tidak boleh meninggalkan domba hanya dengan serigala saja. Baik, jadi sudah semua kelompok ya melakukan presentasi. Silakan kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak, untuk LKPD-nya silakan kalian bisa kumpulkan di meja ini. Dalam pengajaran individu atau perorangan, ada kalanya diberikan kepada anak-anak yang sangat kurang dan kepada anak yang sangat pandai pada mata pelajaran tertentu, agar nantinya tidak terhambat dalam kemajuan pembelajaran. Kepada anak-anak yang pandai diberikan tugas pengayaan oleh guru, sedangkan untuk anak-anak yang masih kurang diberikan tugas ulangan mengenai materi yang tadi mereka pelajari. Remedial atau pengayaan ini bisa diberikan di luar jam belajar maupun saat jam pelajaran di sekolah. Anak-anak, sudah semua ya mengerjakan evaluasi yang diberikan? Ya. Oke, setelah Ibu cek ternyata masih ada 2 orang yang nilainya masih di bawah rata-rata. Untuk itu Ibu sudah kirimkan remedial. Silakan kalian bisa cek di Google Classroom. Dan kalian yang sudah nilainya di atas rata-rata, silakan bisa mengerjakan pengayaan yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom.
Tahapan pengajaran individu di dalam kelas yaitu yang pertama, memahami atau mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua, menyadarkan peserta didik akan kesulitan belajarnya. Yang ketiga, menyusun program perbaikan. Dan yang keempat, pelaksanaan pengajaran perorangan. Sobat mahasiswa, demikianlah penjelasan mengenai keterampilan mengelola kelas. Bagaimana? Sudah siapkah Anda untuk berlatih?